Intimidasi apa? Ini kan Sumsel zero konflik. Apa yang diintimidasi? Iya, kalau berbicara intimidasi kami pernah ya. Diintimidasi. Apa yang kami lakukan hari ini memang pure untuk Bapak Ganjar. Jadi perihal nanti jadi apa segala macam, ya biar waktu yang berjalan. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh muda, relawan muda dari tim Ganjar Mahfud. Dia adalah ketua OMG, Orang Muda Ganjar. Langsung saja kita perkenalan dengan Bung Faris Alauddin. Selamat datang, Bung. Selamat datang, selamat sore. Ya. Kapan terbentuk OMG ini? Kalau terbentuk awal sekali itu di Jakarta, April tahun 2022. Jadi kurang lebih 1,5 tahunan. Itu bertepatan di Hotel Jakarta. OMG, apa sebutannya? Gimana? OMG, OMG ya? Orang Muda Ganjar. Itu pas banget. Pas untuk menampilkan sosok pemuda. Pemuda ya. Nah ini dari pandangan anak muda, sosok Ganjar di Pilpres ini kan dengan Mahfud MD gitu ya. Nah, pandangan anak muda simpatisan Ganjar ini seperti apa? Ya, kalau pandangan pribadi dari sisi OMG ya, Orang Muda Ganjar, hadirnya sosok Ganjar Pranowo dan juga pasangannya Pak Mahfud MD, itu menjadi gairah tersendiri ya, di tengah-tengah problematik negara Indonesia yang dimana hari ini hukum rasanya kurang berpihak kepada masyarakat. Nah, jadi pasangan ini bisa dibilang oleh anak muda adalah pasangan yang sangat komplit dan ideal. Karena juga tagline dari Pak Ganjar sendiri kemarin di Jawa Tengah itu boten ngapusi, boten korupsi. Jadi tidak bohong, tidak berbohong dan juga tidak korupsi. Nah, jadi itu yang bakal menjadi grand design lah untuk pasangan. Maksud tidak bohong dan tidak korupsi itu ada makna apa di situ? Kalau yang sudah diterapkan oleh Pak Ganjar ya di Jawa Tengah, artinya pelayanan publik itu harus berpihak kepada masyarakat. Jadi tidak ada manipulasi atau kebohongan dan pure tugasnya untuk melayani masyarakat dan khususnya saat itu di Jawa Tengah. Nah, kalau boten korupsi ini adalah bentuk rasa bangga kita dengan tagline tersebut agar mental dari masyarakat SDM kita ini untuk tidak berkorupsi. Apa sih yang dilakukan OMG ini? Ya, kalau dilakukan ya, setelah kami berdiri di April 2022 dan kami balik ke daerah masing-masing, pembentukan tim itu langsung gerak di kantong-kantong masyarakat, pembentukan kabupaten atau kota, dan sampai sejauh ini OMG masih terus konsisten dari setiap bulannya melakukan kegiatan 3-5 agenda. Dan alhamdulillah saat ini OMG sudah berdiri di 17 kabupaten dan kota. Ini ikut berafiliasi dengan partai nggak nih? Kalau berafiliasi tidak sama sekali, karena kami pure mendukung secara penokohan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Memang khusus ke Ganjar? Khusus ke Ganjar, jadi nggak ada afiliasi ke partai manapun sekalipun itu PDIP sebagai partai pengusung. Jadi memang ini simpatisan, pendukung, loyalisnya Ganjar ya? Iya. Gitu ya. Lebih ke penokohan. Lebih ke penokohan itu kan. Sebenarnya siapa yang mendanain ini? Ya, kalau perihal pendanaan kami tidak pernah ikut campur ya. Dan itu memang urusan dari pihak pusat selaku yang mengkoordinir. Jadi tugas kami adalah berkecimpung langsung dengan masyarakat, berdialog, berkomunikasi untuk menyebarkan terkait tujuan dan visi misi Pak Ganjar. Kegiatan apa atau aktivitas apa yang sudah dilakukan OMG sekarang nih? Kalau aktivitas atau kegiatan itu bermacam-macam, tergantung permintaan biasanya dari daerah. Misalkan untuk saat itu di Tababaru, Lubuk Linggau, itu membutuhkan air bersih. Nah, itu kami sediakan, kami belikan
Tetmon, dan di situ bisa dipergunakan oleh masyarakat desa. Dan juga bentuk hal kreativitas, kerajinan tangan, terus juga perlombaan itu sering kami lakukan untuk segmentasi dari pemuda. Jadi bermacam-macam. Pendukung Ganjar kan banyak, ada Ganjaris, ada OMG, ada relawan Ganjar. Itu kalian tergabung atau gimana? Atau terpisah-pisah? Kalau sejauh ini kami masih bekerja secara sendiri-sendiri, dalam artian setiap relawan punya agenda dan programnya masing-masing. Tapi untuk visi dan tujuan itu sama, untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk saat ini kegiatannya? Kalau saat ini kegiatannya masih aktif di daerah, dan juga kemarin baru di Palembang kan, ngadain kegiatan senam bersama. Berarti masih sosialisasi ya? Masih sosialisasi. Sosialisasinya seperti apa sih? Apa memang khusus mengajak anak muda atau mengajak mengajak semua kalangan gitu? Kalau tujuan atau segmentasi, prioritas pasti pemuda, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kami rangkul juga, karena yang namanya masyarakat ini kan tidak bisa kita anggap sebelah mata kan, baik dari elemen ibu-ibu, bapak-bapak, itu masih kami ajak semua. Kalian ini cenderung ke satu orang, Ganjar Pranowo, artinya memang loyalis Ganjar Pranowo. Apa yang menurut Faris itu sosok Ganjar ini seperti apa? Kalau sosok ya, saya melihat pribadi itu tegas dan memang tidak kaku dengan pemuda. Apalagi generasi milenial dan Gen Z ini kan senang dengan pemimpin-pemimpin yang tidak kaku, tidak monoton, dan gaya berkomunikasi dan gaya berpolitiknya itu memang santai, dan mencerminkan lah. Dan dari situ saya pribadi pun senang melihatnya tanpa mengurangi marwah sebagai pemimpin. Ini kalian baru bergerak sendiri-sendiri. Nah, ada pergerakan secara bersama-sama nggak dengan partai-partai pendukung? Kalau partai pendukung saat ini belum pernah. Belum ada. Belum pernah. Memang tugas kami kan hanya sebagai gerakan relawan, bukan berafiliasi ke partai. Jadi memang masih sendiri-sendiri. Belum ada komunikasi? Belum ada komunikasi. Anda melihatnya seperti apa sih, kok adem ayem di Sumatera Selatan ini? Kalau ini keresahan dari kami sebagai pemuda Sumatera Selatan, melihat partai pengusung Pak Ganjar ya, terutama di Provinsi Sumatera Selatan, rada cenderung malu-malu. Jadi kami sangat memberikan totalitas selama ini relawan untuk Bapak Ganjar, tapi kalau dilihat dari pergerakan partai rada kurang, khususnya di Sumatera Selatan. Mungkin kita ambil contoh kecil, banner-banner caleg lah, atau poster-poster caleg yang memang cenderung malu menampilkan sosok dari Bapak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD selaku wakil. Nah itu seharusnya menjadi catatan tersendiri lah buat kita sebagai pendukung Pak Ganjar untuk terus meningkatkan solidaritas. Dan juga ayolah jangan malu, kita bergerak bersama. Kemarin ada statement lah beberapa petinggi partai di Sumatera Selatan. Mereka melakukan silent moving, gerakan diam-diam. Memang seperti itu apa? Ya, saya rasa setiap partai politik memiliki pandangannya masing-masing untuk melakukan strategi pemenangan di daerah. Tapi saya rasa untuk mengambil poin dan intisari di dalam kinerja politik rasanya sulit untuk silent moving. Apalagi yang namanya politik ini kan memperkenalkan bagaimana sih sosok dari Pak Ganjar Pranowo ini menjadi bagian terpenting untuk terjun langsung ke masyarakat. Ini rada-rada malu nih kader-kader partai pendukung seperti kata Bung Faris tadi. Sebenarnya apa penyebabnya? Apakah memang nggak populer Ganjar ini di Sumatera Selatan? Kalau berbicara populer, rasanya
terlalu menutup mata lah gitu. Iya ya. Apalagi Pak Ganjar ini kan 2 periode Gubernur Jawa Tengah. Cuman kalau saya mengambil kesimpulannya, karena mungkin bukan daerah pendukung basis, jadi mereka lebih mengepentingkan kepentingan sendiri. Mungkin itu yang jadi faktor X kenapa mereka malu lah. Tapi targetnya secara optimistis lah dari OMG itu, yakin nggak Ganjar ini ya sama kekuatannya dengan yang lain di Sumatera Selatan? Kalau di Sumatera Selatan sendiri, kami hakul yakin dan selalu optimis sampai detik ini dan seterusnya kami bisa menang di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun memang kinerja ini harus terus ditingkatkan, tapi yang jelas pada detik ini kami masih terus yakin. Target gimana untuk MG sendiri? Ada target nggak? Target pemenangan? Target pemenangan. Kalau target pemenangan yang jelas kami bakal menyisir lah di 5 kabupaten prioritas. Itu mungkin ada di Kota Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, sama Muara Enim. Itu target kita harus menang di sana. Di basis-basis itu ya. Nah ini baik lagi kita ke OMG. OMG ini ternyata berlatar belakang anak-anak muda mahasiswa ya. Iya. Dari aktivis juga di kampus. Benar. Sebelumnya sebagai apa mereka ini? Apa dari BEM-nya apa gimana? Kalau latar belakang masing-masing orang koordinator wilayah ya, itu memang mayoritas mahasiswa dan rata-rata mereka pejabat kampus. Nah, pejabat kampus yang tergabung dalam satu naungan. Nah, itu. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki latar belakang masing-masing. Kalau di Sumatera Selatan sudah terbentuk semua? Sudah terbentuk, alhamdulillah. Sudah di 17 kabupaten. 17 kabupaten kota. Kabupaten kota. Ada kendala nggak? Kalau kendala pasti ada ya. Namanya juga kita kerja di lapangan kan. Berbagai penolakan, terus intimidasi ya sudah biasa lah. Tapi yang jelas apapun kendala dan masalahnya, kami terus bergerak untuk masyarakat. Intimidasi apa? Ini kan Sumsel zero konflik. Apa yang diintimidasi? Iya, kalau berbicara intimidasi, kami pernah ya diintimidasi untuk berhenti melakukan kegiatan, khususnya di Kota Palembang. Nah, mungkin saya tidak ingin menyebut nama daerahnya, tapi yang jelas itu menjadi catatan tersendiri untuk pendekatan kita secara persuasif lah di masyarakat. Mungkin harus diperbaiki. Nah, itu kan. Kalau penolakan tidak boleh di zona ini, zona itu sering. Berarti nggak dapat teguran dari Bawaslu kan? Tidak ya. Ya masih jalan-jalan aja. Jalan-jalan saja lah. Kita hantam. Yang penting berbuat kebaikan. Persamaan visi apa kalian ini kok anak-anak muda itu tergabung di OMG ini? Apa memang melihat Ganjar itu atau melihat ada sampingnya Mahfud MD? Ya, kami terbentuk itu jauh pengumuman sebelum Pak Mahfud ditetapkan sebagai wakil presiden Bapak ya. Jadi memang secara penokohan kami condong dan tertuju ke Pak Ganjar. Terkait visi ya, kami memang senang dengan pemimpin yang memang bisa merangkul segala elemen. Jadi tidak condong terhadap satu elemen saja. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasannya Bapak ini kan melakukan komunikasi dan dialog politik secara dinamis ya, secara tidak kaku, tidak monoton. Nah, itu yang sekarang ada Ganjar Mahfud. Pandangan dari Haris atau MG seperti apa pasangan ini? Ya, kalau pasangan tadi sudah saya notice sebagai pasangan yang sangat ideal ya. Apalagi dengan hadirnya Pak Mahfud ini menaikkan gairah dari kami sebagai kaum pemuda untuk optimistis penegakan hukum Indonesia ini akan terus menjadi lebih baik. Pendekatan apa sih yang tadi
korupsi ya intinya. Kemudian apa lagi? Kalau melihat sosok dari Pak Mahfud sendiri ya, beliau ini kan komplit, yudikatif pernah, eksekutif pernah, sama legislatif pernah. Jadi rasanya sangat mudah lah untuk bisa berpihak hukum ini ke masyarakat. Tidak perlu ke atas, tapi juga masyarakat menengah ke bawah. Ada harapan artinya? Ada harapan untuk kita. Dan sudah selayaknya kita sebagai kaum pemuda harus turut andil. Bicara anak muda, Gibran anak muda. Anak muda. HDP. Menurut Fans gimana? Ya, sejauh ini melihat polemik ya, menuju pencapresan Mas Gibran, kami sebagai kaum pemuda yang jelas tidak pernah mempermasalahkan. Mau dia muda, setengah muda, atau kurang muda sekalipun, kalau memang dengan melakukan cara yang benar dan tepat, saya rasa tidak akan pernah menjadi masalah. Nah itu, jadi tidak pernah masalah. Dia muda, dia tua, dan segala macam, kalau itu menuju pencapresannya secara proses yang baik dan benar, tidak pernah menjadi masalah. Soal privilege? Soal privilege saya rasa bukan rahasia umum lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Itu yang jelas menjadi catatan penting lah bagi kita untuk tidak pernah melakukan privilege ini di sembarangan tempat. Itu saja ya. Kita tarik lagi ke Sumatera Selatan. Ini wilayah Sumatera Selatan tadi sudah dijelaskan ada basis-basis yang sudah atau ingin dikembangkan sama OMG gitu ya. Daerah-daerah lain gimana? Ya, yang tadi saya sebutkan sebenarnya daerah skala prioritas. Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, sama Muara Enim. Nah ini menjadi daerah prioritas dari UMG sendiri, karena memang sesuai data yang kami miliki, ini hal yang harus kita wujudkan menang di sana. Untuk daerah lain, tanpa melupakan ya, tapi yang jelas kita tetap konsisten kok di daerah-daerah lain. Seperti di Lubuk Linggau, di Empat Lawang, kami juga barusan melakukan kegiatan di bulan. Apa sih yang ditawarkan UMG untuk masyarakat Sumsel ini? Apa yang ditawarkan ya? Kalau yang kami tawarkan dari OMG sendiri sebenarnya menawarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi ketika kita melakukan agenda, kami biasanya melakukan riset terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan warga desa setempat. Waktu itu kami pernah melakukan kegiatan di Musi Banyuasin, di desa Ulapace, tepatnya itu. Jadi waktu itu pemuda di sana kebanyakan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi kami berdialog dengan kepala desa di sana untuk dibuatkan satu kegiatan anak muda yang memang notabene untuk memberdayakan. Jadi kami melakukan seminggu turnamen bola voli, dan di situ kepanitiaannya itu pemuda. Jadi untuk mengurangi kegiatan yang cenderung negatif, kami biasanya melakukan riset terlebih dahulu. Nah di situ alhamdulillah respon positif dari kepala desa. Hasil kegiatan ini kalian laporkan ke pusat, utama ke Pak Ganjar atau gimana? Kalau kegiatan OMG sendiri yang biasa kami lakukan itu bentuk laporannya hanya ke nasional, koordinator nasional. Perihal Bapak pasti tahu kegiatan-kegiatan kami. Tapi yang jelas tanggung jawab kami itu ke masyarakat dan juga ke nasional. Tapi sayang kalian sepertinya kayaknya belum didukung ya sama ini ya. Masih bergerak sendiri-sendiri ya? Ya belum ya. Belum. Ada nanti ke depannya mau berkomunikasi atau nanti tim-tim relawan Ganjar ini bersatu padu lah? Kalau bersatu padu alhamdulillah sudah ya. Sudah ya? Sudah. Sebagai bentuk dukungan kami sebagai relawan untuk menyatukan satu suara. Dari mana aja? Relawan mana aja? Relawan kemarin banyak dari
Sahabat Ganjar ada, dari GMC ada, Ganjaris ada semua. Ada 35 relawan di Sumatera Selatan yang mendukung Bapak. Jadi total berapa relawan yang ada di sini ya? Yang di Sumsel kemarin yang tergabung untuk Bapak itu ada 35 relawan. 35 relawan. 35 relawan. Dan itu tersebar di kabupaten dan kota. Semua berbasis apa? Berbasis anak muda? Atau? Campur. Ya? Campur. Muda ada, ojol ada, terus rumah kebaikan ada, itu berbanyak. Jadi banyak ya? Banyak sekali. Kalian ini nanti kan kalau ini udah berhasil nih. Iya. Amin. Anda misalnya janji apa enggak? Kalau misalnya dapat apa, kayak kemarin kan ada yang sekarang kan dapat Menkominfo gitu misalnya gitu kan. Nah, ini dapat apa Pemenpora gitu. Nantinya gitu. Ya, sejauh ini ya pikiran kami dan teman-teman OMG khususnya tidak pernah memikirkan itu. Dan kami tidak pernah membicarakan hal-hal yang sifatnya oportunis. Jadi apa yang kami lakukan hari ini memang pure untuk Bapak Ganjar. Jadi perihal nanti jadi apa segala macam, ya biar waktu yang berjalan. Ini seluruh provinsi terbentuk semua OMG. 21 provinsi. 21 provinsi. Ya, 21 provinsi sudah terbentuk. Di Sumatera Selatan tadi kan ada penolakan, terus dukungan ada juga nggak? Seperti apa dukungan? Dukungan banyak. Bahkan di posko kemenangan kami sendiri di Palembang, kota Palembang, itu banyak sekali tempat-tempat yang sudah diduduki oleh caleg yang notabene kadang itu berbeda partai pengusung pencapresan. Tapi kami hidup berbarengan dan juga sering berdialog lah. Dan dari masyarakat sendiri di posko pemenangan ini sangat welcome. Makanya kami bersyukur lah bisa dapat dukungan yang cukup bagus bagi kami untuk ke depan. Dari masyarakat Sumatera Selatan ya? Ya. Tidak ada terlibat konflik dengan relawan-relawan lain? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak pernah. Tidak ada. Dan kami berharap menciptakan pemilu yang damai dan juga yang kondusif lah. Satu lagi, apa pendapat Anda terhadap Jokowi? Ya, kalau pendapat saya ya, sebagai generasi penerus bangsa, kalau dilihat dari kacamata ini ya, Pak Jokowi ini kan sudah 10 tahun menjabat sebagai presiden dan sebentar lagi beliau akan selesai masa jabatannya. Kalau melihat sendiri, saya rasa tidak etis lah untuk sebagai Presiden Republik Indonesia yang dimana harus meninggalkan legasi yang baik. Saya meyakini dan mengakui kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun ini sudah sangat luar biasa. Artinya harus ditutup dengan soft landing lah. Nah, saya rasa apa yang dirasakan oleh teman-teman dari pemuda juga merasakan hal yang sama. Nah, jadi harus soft landing sebagai warga biasa nantinya. Ini anggaran ke depan rencananya seperti apa? Kan katanya mau berangkat ke ini. Ya, agenda ini tanggal 27. Insya Allah Rakornas dari UMG itu penguatan untuk di daerah. Jadi bagaimana untuk memperbarui kinerja kita lah, program-program kita menuju masa kampanye. Nah itu, jadi insya Allah tanggal 25 saya berangkat ke Jakarta. Terkait dengan penguatan-penguatan di daerah, khususnya di masyarakat, sudah terbentuk 17 kabupaten kota. Kekuatan relawan sendiri seperti apa? Ya, kalau kekuatan kami saat ini sudah memiliki database, itu sudah 4.000 yang sudah tergabung di OMG yang sudah siap menentukan arahnya untuk Bapak Ganjar Pranowo. Nah itu saya rasa menjadi bagian hal penting lah, karena juga seluruh relawan bergerak kan. Mereka ini statusnya sebagai apa? Apa agen-agen ini? Mereka ini sukarelawan yang ingin tergabung di dalam relawan Orang Muda Ganjar. Nah itu sudah tersebar di kabupaten kota di Sumatera Selatan.
Oh, tambah satu lagi. Namanya relawan ya? Ya. Nggak dibayar nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tapi memang ada bayaran nggak kira-kira? Kalau bayaran, Misalnya mereka ini kami mau jadi nih, tapi asal ada uangnya bulanannya gitu atau mungkin mingguannya gitu. ini bayaran untuk relawan. Oh, untuk relawan sendiri nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Memang pure dari gerakan organik secara natural yang sudah kita bangun di 17 kabupaten kota. Jadi Itu memang kesadaran dari masyarakat itu ya. kesadaran dari masyarakat untuk mendukung Bapak. Bung Faris. Ini wilayah Sumatera Selatan cukup besar. Iya, 6 juta. 6 jutaan. Kemudian juga di daerah punya keunikan tersendiri dibandingkan daerah-daerah lain. Dan ini kan. Nah ini untuk gerakannya gimana tuh? Butuh dana besar ini. Iya, makanya untuk nanti pada saat tanggal 27 Rakornas ini kami akan membahas secara aspek keseluruhan. Baik itu dari alat peraga kampanye, program dan kegiatan, tapi yang jelas untuk perihal berapa subsidi dana yang bakal ini kami sendiri belum tahu. Jadi nanti bisa dirapatkan lah dan koordinasi oleh pihak pusat. Nah, itu. Jadi mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini nih penetapan capres dan cawapres kemarin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dapat pasangan nomor 3. Nomor 3 bagi Anda, bagi MG seperti apa? Ya, saya rasa bukan bagi OMG saja ya, tapi bagi seluruh pendukung Pak Ganjar, apalagi yang sudah mengikuti sejak lama, itu rasanya sudah kode alam lah nomor 3, karena kami ini kan nomor 3 ini sebagai bentuk metal menang total artinya. Nah, jadi dan juga sekarang sudah digaungkan nomor 3 seperti ini itu sebagai melambangkan tegaknya demokrasi. Nah, itu jadi kami berharap dan juga bersyukur semoga nomor 3 ini menjadi kode alam untuk Bapak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia. Gimana kodenya? Kodenya seperti ini. Kalau ini metal, ya. artinya menang total. Menang total. Tapi yang dipakai sekarang apa? Yang dipakai ya, dua-duanya. Dua-duanya. Bisa ini, bisa ini. Kalau ini sebagai lambang tegaknya demokrasi. Ini ya banyak. Ya. Tapi yang mana? Yang resmi mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya resmi. Jadi sering dipakai oleh Bapak lah. Nah, cuman untuk sekarang mungkin ini. Ya. Oh itu ya. Ini ya, betul ini ya. Ini tanda tegaknya demokrasi. Ini mungkin untuk kampanye ya. Untuk kampanye. Ini untuk pemuda juga kan biar lebih hafal metal menang total. Baik, ada yang bisa langsung disampaikan ke pemirsa? Ya, mungkin setelah obrolan tadi, Mas, jadi saya mengajak dari teman-teman pemuda dan juga masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Selatan, ayo kita tentukan pilihan, kita melihat bagaimana seluruh calon presiden ini mengerjakan dan juga menampilkan visi misinya, dan kita melihat secara objektif bagaimana Indonesia yang akan datang. Jadi saya harap dengan adanya gerakan-gerakan relawan dan juga masyarakat itu bisa membentuk satu animo atmosfer untuk menciptakan pemilu yang damai dan kondusif. Dan saya mengajak untuk mencoblos nomor 3. Baik, kami iri dengan ucapan terima kasih.